Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratu Diah Kurniawati, SGZ MSI, dosen program studi gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah yang ada di program studi gizi, yaitu mata kuliah Dietetika 2 dengan kode mata kuliah GIZ 619309, di mana mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah gizi dasar dengan bobot 3 SKS dan diampu di semester 6 atau semester genap. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan penyakit degeneratif dan hubungannya dengan gizi dan kesehatan. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan dan merumuskan asuhan gizi terstandar berhubungan dengan penyakit degeneratifnya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah gizi dan mengkaji asuhan gizi pada pasien dislipidemia, jantung, diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, ginjal, stroke, hipertiroid dan hipotiroid, gout dan rematik, kemudian sindrom metabolik, kanker, pasien epilepsi dan autis, serta komplikasi pada kehamilan. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membahas dietetika sebagai alternatif pencegahan dan penunjang pengobatan pada penyakit degeneratif. Jadi mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip diet, kebutuhan energi, dan zat gizi pasien, serta kondisi patofisiologisnya yang mendasari tujuan, syarat diet, dan prinsip diet berbagai penyakit degeneratif menggunakan asuhan gizi terstandar. Untuk materi kuliah setiap pertemuan, jadi di mata kuliah ini ada 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 diisi oleh materi, kemudian di pertemuan 8 ada ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai pertemuan 15 juga diisi oleh materi, dan terakhir pertemuan 16 diisi oleh ujian akhir semester. Sistem pembelajaran sendiri, perkuliahan ini dilakukan secara daring via Google Classroom dan Zoom, juga dilakukan secara luring di kelas. Untuk tugas mandiri, biasanya mahasiswa diberikan kasus untuk diselesaikan, nanti tugas mandiri ini dikumpulkan melalui Google Classroom. Selain tugas, juga materi yang diberikan oleh dosen akan disimpan di Google Classroom ini. Setelah itu, untuk presensi diisi melalui aplikasi SIAKAP, dan terakhir praktikum dilakukan di lab dietetik dan kulineri. Ini merupakan proses perkuliahan, penyimpanan materinya, presensinya di SIAKAP, dan praktikumnya di lab. Untuk tim dosennya sendiri, jadi ada 2 dosen yang mengampu mata kuliah Dietetika 2 ini, yaitu saya sendiri, Ratu Diah Kurniawati, SGZ MSI, yang akan mengisi materi pertemuan 1 sampai dengan 8, kemudian Widiani Pawitraningrum, SGZ MPH, yang akan mengisi materi pertemuan 9 sampai dengan 16. Instrumen penilaiannya, jadi di sini ada 4 penilaian dari tugas, dengan poin sekitar 10%, kemudian case method, di mana case method ini karena ada kasus yang diberikan, maka penyelesaian kasus diberikan poin sebesar 30%, kemudian praktikum dari hasil penyelesaian kasus yang telah dilakukan, itu nilainya sekitar 20%, kemudian ada UTS, poinnya 20%, dan UAS, poinnya 20%. Untuk nilai mutunya, mahasiswa akan diberikan nilai mutu A apabila nilai ujian absolutnya di atas 85. Kemudian dapat nilai C apabila ujian absolutnya di atas 56 hingga 59, dan akan mendapatkan nilai relatif atau huruf mutu E apabila nilai ujian absolutnya kurang dari 50. Oke, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran saya untuk pertemuan yang ketiga dengan materi asuhan gizi pada pasien dislipidemia dan penyakit jantung. Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Dietetika 2
Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Materi pada pertemuan hari ini yaitu asuhan gizi pada pasien dislipidemia dan penyakit jantung. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan teman-teman untuk mengisi presensi dengan kodenya OYRZ01. Silakan. Oke. Nah, outline pada pertemuan kita hari ini yaitu pertama, pengertian dan klasifikasi dislipidemia dan penyakit jantung. Yang kedua, etiologi dan patofisiologi penyakit dislipidemia dan jantung. Dan yang ketiga adalah terapi diet atau asuhan gizi pada dislipidemia dan penyakit jantung. Apa itu dislipidemia? Ada yang tahu? Dislipidemia itu berhubungan dengan apa sih? Kolesterol, Bu. Ya, kolesterol. Kemudian ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Serangan jantung, Bu. Serangan jantung anak. Ya, akan mempengaruhi sih. Ada lagi? Lemak, Bu. Metabolisme lemak. Ya, lebih ya lemak ya, profil lipid kayak gitu ya. Nah, dislipidemia ini didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan yang biasanya terjadi, ya, yang utama yang biasa terjadi yaitu kolesterol total, kolesterol LDL-nya, trigliserid, kemudian ada penurunan HDL. Nah, itu biasa yang terjadi pada apa ya? Kita sekarang ini ya. Dalam riset tes 2018 juga sudah ada hasilnya di mana prevalensi penduduk Indonesia yang mengalami dislipidemia dengan konsentrasi kolesterol totalnya lebih dari 200 mg itu sebesar 39,8%. Berarti hampir setengah penduduk Indonesia itu mengalami masalah kolesterol, ya. Nah, dislipidemia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain ada jenis kelamin. Ternyata ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa risiko terjadinya dislipidemia ini pada pria ternyata lebih besar daripada wanita. Karena ternyata pada wanita produktif umumnya terdapat efek perlindungan dari hormon reproduksinya. Jadi dari progesteron mungkin ya, estrogen itu membantu mengurangi kejadian dislipidemia. Nah, pria ini lebih banyak menderita aterosklerosis karena hormon seks pria ini dapat mempercepat timbulnya itu. Apa itu aterosklerosis? Coba dicari tahu. Silakan. Penyumbatan pembuluh darah. Ya, arterinya ya, aterosklerosis. Gangguan pembuluh darah itu. Kemudian usia. Semakin tua usia seseorang, maka fungsi organ tubuhnya akan semakin menurun. Begitu juga dengan penurunan aktivitas reseptor LDL, yaitu HDL ya. Jadi semakin turun sehingga bercak perlemakan dalam tubuh akan semakin meningkat yang akan menyebabkan kolesterol total lebih tinggi. Sedangkan kolesterol HDL relatif tidak berubah atau malah berkurang. Maka dari itu kan biasanya orang tua lebih mudah mengalami dislipidemia ataupun masalah kolesterol ini ya. Kemudian genetik. Kadar hiperlipidemia ini tinggi. Kadar hiperlipidemia tinggi ini dapat diabaikan oleh faktor dislipidemia primer karena adanya faktor kelainan genetik. Yaitu tadi kan karena ada yang primer, ada yang sekunder ya. Karena kalau primer berarti mungkin karena genetiknya bisa bisa melanjutkan atau turunan jadinya ya, penyakit dampaknya malah jadi penyakit turunan gitu, ada karena ada hubungannya dengan genetik.
Tapi bisa juga yang genetiknya aman, maksudnya dari riwayat keluarganya juga nggak ada yang punya penyakit dislipidemia, kitanya kena ya karena pola bukan pola kebiasaan makan kebiasaan kita. Kemudian kegemukan. Nah, biasanya pada orang kegemukan ini menunjukkan output dari VLDL triglyceride lebih tinggi daripada HDL-nya. Nah, kadar triglyceride plasmanya juga jadi lebih tinggi, sehingga triglyceride yang berlebihan dalam sirkulasi ini akan mempengaruhi lipoprotein. Bila si triglyceride LDL dan HDL mengalami lipolisis, ini akan menjadi small dense LDL dan HDL. Jadi ada abnormalitas secara tipikal ditandai dengan adanya kadar HDL pada kolesterol yang rendah. Jadi kegemukan ini juga akan mempengaruhi ya. Bukan hanya yang gemuk, yang kurus juga bisa mengalami dislipidemia ini ya. Dislipidemia ini kolesterol ya, lemak ya, bukan masalah dia gemuk atau kurus. Yang gemuk pasti yang gemuk itu akan lebih besar risikonya daripada yang kurus, tapi nggak memungkiri yang kurus ini tidak mengalami dislipidemia. Gitu. Jadi bisa terjadi juga pada yang kurus atau yang status gizinya kurus. Olahraga ini memecahkan timbunan trigliserid dan melepaskan asam lemak serta gliserol ke dalam aliran darah. Jadi dengan olahraga ini malah akan membantu mengurangi risiko dislipidemia. Gitu. Jadi aktivitas fisiknya tetap harus dijalankan. Kemudian merokok. Ternyata nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin sehingga akan mengubah metabolisme lemak yang dapat menurunkan kadar HDL dalam darah. Itulah kenapa sebaiknya merokok itu dihindari. Tadi kalau HDL dalam darahnya rendah, terus dia sukanya merokok sambil makan gorengan dan lain-lainnya, akhirnya LDL-nya tinggi, sehingga itu dapat memicu penyakit jantung. Misalnya kan karena terhambat kan aliran darah ke jantung, akhirnya timbullah penyakit jantung atau hipertensi ya, tensi menjadi tinggi karena aliran darahnya tadi terhambat oleh si LDL kayak gitu. Jadi itu urutan penyebab itulah ya berkaitannya. Kemudian tadi makanan, asupan makanan yang tinggi kolesterol dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL sehingga mempunyai risiko terjadinya dislipidemia ini. Itu. Nah, diet dislipidemia ini lebih ke perubahan gaya hidup ya. Terapi utamanya mengatasi gangguan profil lemak tadi ya, yang berantakan tadi, LDL-nya jadi tinggi, HDL-nya jadi rendah misalnya, kemudian kolesterolnya tinggi. Nah, kita ubah itu, utamanya adalah perubahan gaya hidup, dari konsumsi makanan yang berlemak dikurangi dan meningkatkan aktivitas fisik gitu. Diet dengan memodifikasi asupan lemak. Jadi kita modifikasi asupan lemaknya, kemudian modifikasi juga asupan karbohidratnya. Tadi ya, lemak trans itu harus kurang dari 10%. Ya, lemak-lemak jenuh juga kalau bisa tidak banyak. Kemudian kuncinya dalam diet ini adalah penurunan LDL ya, karena untuk menghindari risiko penyakit kardiovaskular. Untuk keberhasilan dietnya sendiri dilihat dari pengukuran kadar kolesterol darah setelah 4-6 minggu pemberian diet ya. Jadi ini nggak bisa langsung ya, langsung ubah diet, langsung nyuruh olahraga, besoknya mau dicek lagi ya Pak, kali aja udah turun gitu kan, itu nggak bisa. Jadi harus sebulan pertama dan 3 bulan berikutnya sambil dicek lagi apakah si Bapak benar atau si pasien kita ini sudah merubah kebiasaan hidupnya, perubahan gaya hidup tadi ya, mengubah pola makannya menjadi lebih baik lagi, aktivitas fisiknya juga teratur ya. Jangan sampai pas udah 1 bulan, 1 bulan udah turun nih, udah nggak sakit, udah enak badannya, udah dia nggak melakukan itu lagi gitu. Jadi dipastikan terus. Walaupun mungkin kalau misalnya di rumah sakit agak apa ya, kayaknya nggak mungkin si pasien akan balik lagi ya kalau misalnya sebulan dia sudah merasa baik-baik saja, ya kan? Kontrol tiap bulannya itu mungkin tidak
tidak sering dilakukan gitu. Nah, jika tujuan dietnya belum tercapai dalam 3 bulan, kita cek lagi penerimaan dan kepatuhan pasien tadi ya, tanyain lagi aktivitas fisiknya masih terus jalanin nggak Pak? Kemudian makanannya gimana? Masih berubah atau sudah balik lagi ke yang dulu makannya? Mana sudah normal tadi. Jika masih belum diskusi, jika masih belum ada perubahan, maka bisa didiskusikan dengan dokter spesialis mengenai terapi obat atau lainnya, gitu ya. Tapi usahakan sih tidak perlu menggunakan obat ya untuk diet disiplinnya, walaupun ada sih obat kolesterol ya untuk menurunkan gejala sakitnya mungkin ya. Pemesanan dietnya ada diet dislipidemia 1.200 kilokalori dan 1.600 kilokalori. Disesuaikan ya. Kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya dia nggak gemuk-gemuk banget atau nggak ada masalah yang terlalu, kita masih tetap bisa memberikan diet sesuai dengan kebutuhan asupannya. Jadi nggak usah diturunkan terlalu tinggi. Misalnya biasanya 2.000, kamu langsung turunin 1.200. Nah itu juga bisa bikin metabolisme tubuh pasien kita jadi berantakan. Gitu. Jadi tetap bertahap aja. Dislipidemia kita akan ke penyakit jantung. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Detra. Oke, terima kasih, Bu. Sebelumnya kan tadi sempat dijelasin kan ya, Bu, mengenai etiologi faktor yang menyebabkan dislipidemia. Yang dimana itu salah satunya itu kan kegemukan yang buat obesitas. Nah, obesitas itu kan juga setahu saya yang dapat memicu diabetes. Nah, jadi pertanyaan saya tuh, kenapa diabetes dapat menyebabkan dislipidemia, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. DM itu, apalagi DM-nya dia sudah obes ya. Tadi kan kata dia DM-nya memang sudah obes. Metabolismenya sudah terganggu, berarti kan. Dari DM-nya saja si pankreas sudah tidak bisa bekerja dengan insulin. Kemudian tadi dengan syarat diet pasien dislipidemia ini juga harus mengurangi asupan karbohidrat sederhana kurang dari 5%. Kenapa? Karena tadi asupan gula itu juga akan mengaruhi si kerja kolesterol, sehingga ya akan saling mempengaruhi. Tadi meningkatkan LDL juga, ya gitu-gitu. Makanya penyakit tidak menular ini justru berbahayanya karena mereka kayak saling berhubungan gitu. Yang ini nanti akan menyebabkan ini. Tergantung mau mulai dari mana duluan. Kayak kita mulainya dari diabetes duluan. Nah, diabetes karena kelebihan asupan gula, ya kan? Kelebihan asupan gula akan memicu penyakit lainnya kayak dislipidemia ini. Tadi kan dijelaskan juga dislipidemia tidak hanya dari asupan lemak, tapi juga asupan karbohidrat ya yang tinggi itu juga akan mengaruhi si dislipidemia. Maka si diabetes ini juga dapat mempengaruhi dislipidemia karena tadi ya dari pankreas yang tidak bisa memproduksi insulin dengan baik sehingga metabolisme terganggu, kemudian akan mempengaruhi si LDL menjadi meningkat atau mungkin si HDL-nya malah akan menjadi turun karena konsumsi yang terlalu berlebihan itu. Kayak gitu sih Detra, jadi saling berhubungannya itu. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Terima kasih juga. Mungkin nanti kalau Detra pengen tahu lebih lanjut nanti pada saat bahasanya di DM atau Detra bisa baca-baca lagi di buku patofisiologi. Di situ kan lebih rinci lagi ya hubungan-hubungan penyakit itu patofisiologi dan etiologinya gitu ya. Silakan ada yang mau tanyakan lagi atau kita mau lanjut ke penyakit jantung? Ibu ingin bertanya. Silakan Afifah. Ibu buat dietnya itu nanti kalau misalkan tadi kalau nggak gemuk-gemuk banget dia tetap sesuai kebutuhan aja ya Bu. Cuma kalau misalnya tapi dilihat juga labnya ya, hasil labnya ya. Kalau misalnya hasil labnya terlalu tinggi, ya kita usahakan kebutuhannya juga kita kurangi. Misalnya dari 2.000 dikurangin dulu 200 atau dikurangi 300. Jangan langsung dikurangi setengahnya, gitu. Ya, gitu. Gimana lagi Afifah? Berarti kalau misalnya yang gemuk juga itu ya Bu ya? Tak bertahap juga ya penurunan kalorinya? Kalau yang gemuk bertahap juga. Iya, bertahap tetap. Kita bertahap. Berarti nggak bisa langsung 1.200 1.600 itu ya Bu?
sebenarnya kita lihat lagi kondisi si pasien. Apabila dia sanggup, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sanggup, mendingan bertahap aja. Ya. Pokoknya semua itu kita lihatnya dari kondisi pasien ya. Nanti kalau misalnya kalian dengar cerita-cerita dari kakak kelas kalian yang sudah magang, tuh pasti kalian, oh oke, berarti kita memang kadang teori ini sebagai acuan, tapi bisa kita modifikasi pada saat di lapangan kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kita beralih ke penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini gangguan yang terjadi pada sistem pembuluh darah sehingga menyebabkan jantung dan peredaran darahnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penyakit yang berhubungan dengan jantung ada gagal jantung, jantung koroner, atau jantung rematik. Jantung rematik itu apa ya? Kayak semacam geraknya tuh ya karena ada gangguan, jadi gerak jantung gimana sih? Jantung kan berdenyut ya. Jadi kayak jadi perlambatan gitu, atau tidak sesuai dengan yang seharusnya gerakannya, lambat karena adanya rematiknya itu. Beberapa faktor, ada yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Yang dapat dikontrol itu misalnya stres, tekanan darah tadi ya kita kontrol, stres juga dikurangi, tekanan darahnya dikontrol dengan konsumsi obat atau makanannya kita ubah, kemudian merokoknya dikurangi atau dihilangkan, konsumsi alkohol juga jangan dikonsumsi lagi atau dikurangi, aktivitas fisik dan olahraganya jangan terlalu tinggi, kemudian antioksidan atau radikal bebasnya ditingkatkan, konsumsi oksidan dan konsumsi antioksidannya ditingkatkan ya, karena biasanya si oksidan atau radikal bebas ini akan mempengaruhi penyakit jantung. Kemudian diabetes mellitus juga akan mempengaruhi penyakit jantung tadi karena metabolismenya sudah berantakan. Kemudian obesitas atau kegemukan, kolesterol, dan minum kopi berlebihan. Ini semua dapat diatur sama kita ya, dapat dirubah. Kalau kita dapat merubah ini ya kita bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Kalau yang tidak dapat dirubah, ya genetik. Kalau udah turunan ya gimana ya, mengubahnya juga susah karena ada gennya. Kemudian usia, semakin tua, fungsi organ semakin lemah, ya mau nggak mau mungkin akan berisiko tinggi mengalami penyakit jantung. Jenis kelamin juga, kemudian ras, itu juga mempengaruhi etiologi penyakit jantung. Gitu. Ada yang mau ditanyakan setelah ini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oh ya, Detra lagi, silakan. Oke, Bu. Terima kasih. Jadi gini, Bu. Kan saya punya saudara yang dimana dia kan memiliki orang tua yang menderita penyakit jantung koroner ya, Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri tuh ada nggak sih, Bu, tips mencegah penyakit jantung di usia muda pada anak yang memiliki orang tua yang menderita penyakit jantung koroner, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Kalau dari saya sendiri adalah perubahan gaya hidup. Ya, perubahan gaya hidup dari makanannya. Kurangi makanan yang tinggi lemak misalnya. Tinggi lemak jenuh ya. Tinggi lemak jenuh. Terus mulai tingkatkan aktivitas. Itu sih di kita hanya konsumsi makanan dan aktivitas fisik yang teratur. Gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada ide bagaimana caranya agar misalnya kita punya genetik penyakit tertentu untuk menghindari tertular ikut-ikutan punya penyakit tersebut. Bagaimana caranya? Paling utamanya tadi itu dari perubahan gaya hidup itu pasti. Mungkin ada ide lain yang tadinya gemuk mungkin dibantu sama Detra untuk mengidealkan berat badannya dari sekarang. Kemudian ya tadi sama Detra juga dipantau bagaimana mereka atau sepupu Detra ini konsumsi makanannya mulai dicegah, mulai dikurangi yang dapat menyebabkan penyakit jantung itu sendiri. Sehingga pun nanti kalau misalnya akhirnya memang karena sudah genetik dia dapat, setidaknya dia dapat mencegah terjadinya penyakit jantung yang lebih parah gitu. Jadi sudah dapat dicegah dari sekarang. Dapat dikurangi gejalanya, seperti itu maksudnya. Itu Detra. Teman-teman yang lain ada tambahan nggak?
Hanya itu pola hidup ya Bu, gaya hidup ya Bu, diubah Iya, ya Bu. perubahan gaya hidup itu yang utama. Oke Bu, terima kasih. Gitu ya. Terus aktivitas fisiknya jangan lupa deh, dan itu harus teratur ya, bukan hanya seminggu. Pun kalau seminggu, misalnya seminggu 3 kali, ya itu harus teratur seminggu 3 kali melakukan aktivitas fisik. Gitu. Jangan minggu ini cuma sekali, minggu depannya nggak ada aktivitas fisik, itu enggak. Ini memang harus teratur. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup materi pertemuan 3 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.